Israel akhirnya benar-benar menembakkan rudalnya ke Iran. Dunia pun gempar. Alasan yang disampaikan ke publik selalu sama, yaitu karena ancaman nuklir. Tapi di balik itu semua, ada sesuatu yang tidak pernah dibicarakan di layar televisi. Sesuatu yang jauh lebih mengancam bagi Barat, yaitu Iran bukan sekedar negara dengan senjata, tapi negara yang menolak dikendalikan. Bukan oleh senjata, tapi oleh sistem. Dan inilah awal dari perang yang sesungguhnya, perang melawan tatanan yang tidak terlihat. Dunia selalu diingatkan soal betapa berbahayanya program nuklir Iran. Media Barat tidak pernah lelah menyebut bahwa Iran adalah ancaman, bahwa negara itu bisa sewaktu-waktu membuat bom atom lalu menghancurkan Israel. Tapi benarkah itu alasan sebenarnya? Karena kalau kita lihat lebih dekat, program nuklir Iran belum pernah benar-benar terbukti menjadi senjata. Dan yang menarik, Israel sendiri justru sudah punya senjata nuklir, tapi tidak pernah mau transparan soal itu. Lalu, kenapa yang dipermasalahkan justru Iran? Jawabannya mungkin bukan soal senjata, tapi soal sesuatu yang jauh lebih sensitif, yaitu sistem keuangan dunia. Iran adalah salah satu dari sedikit negara di dunia ini yang tidak ikut dalam sistem perbankan global yang dikendalikan oleh keluarga Rothschild. Sebuah dinasti keuangan yang dipercaya punya pengaruh besar di balik IMF, Bank Dunia, dan jaringan bank sentral di seluruh dunia. Sejak revolusi Iran pada tahun 1979, negara ini menolak tunduk pada sistem keuangan Barat. Mereka menolak memakai dolar dalam semua transaksi penting, menolak sistem utang luar negeri dari IMF, dan lebih memilih mengelola uang dan ekonominya sendiri. Di mata elit global, ini bukan sekedar tindakan yang nekat. Ini adalah bentuk pembangkangan serius. Kalau kita lihat pola sejarahnya, negara-negara yang menolak sistem ini memang selalu berakhir hancur. Saddam Hussein, pemimpin Irak, dituduh oleh Amerika Serikat memiliki senjata pemusnah massal, terutama senjata nuklir. Tapi sampai saat ini, setelah invasi besar-besaran dan penghancuran total negaranya, tidak ada satupun bukti senjata itu ditemukan. Apa yang jarang dibahas adalah bahwa setahun sebelum invasi, Saddam mulai menjual minyak Iran dengan euro, bukan lagi dengan dolar. Langkah ini mengguncang sistem petrodolar yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Amerika. Tak lama setelah itu, Irak dihancurkan dan sistem transaksinya dipaksa kembali ke dolar. Muammar Gaddafi di Libya mengalami nasib yang serupa. Ia ingin membentuk mata uang baru, yaitu dinar emas, yang akan digunakan oleh negara-negara Afrika dalam perdagangan minyak dan sumber daya alam. Jika rencana ini berhasil, dolar dan euro bisa kehilangan dominasinya di benua itu. Tapi belum sempat ide itu berjalan, Gaddafi dituduh melanggar HAM, disebut sebagai diktator brutal, lalu dijatuhkan lewat serangan militer NATO. Libya porak-poranda, mata uang dinar emas lenyap, dan sistem perbankan Barat kembali menguasai. Venezuela pun mengalami tekanan yang luar biasa. Negara itu kaya minyak, tapi berani menjauh dari dolar dan bertransaksi dengan mata uang lain seperti yuan dan rubel. Presiden Hugo Chavez lalu Nicolas Maduro kerap menjadi target kampanye hitam internasional. Sanksi ekonomi brutal dijatuhkan. Media global menggambarkan Venezuela sebagai negara gagal dan rakyatnya didorong agar memberontak. Semua itu terjadi bukan karena Venezuela tidak demokratis, tetapi karena mereka menolak tunduk pada sistem ekonomi global yang ditentukan oleh Amerika dan sekutu-sekutunya. Dan tentu saja, Korea Utara. Negara ini sejak lama menutup diri dari sistem perbankan global, menolak IMF, menolak World Bank, dan menjalankan sistem ekonomi tertutup. Negara itu disebut sebagai ancaman nuklir yang besar, tapi ancaman sesungguhnya mungkin bukan nuklirnya, melainkan fakta bahwa mereka tidak bisa dikendalikan oleh sistem keuangan global. Korea Utara adalah anomali, dan dalam dunia yang dikendalikan oleh satu sistem, anomali dianggap berbahaya.
Sekarang, giliran Iran yang jadi target. Sama seperti kasus-kasus tadi, alasan resmi yang digunakan adalah program nuklir. Tapi kalau ditelusuri lebih dalam, pola-pola yang sama selalu muncul, yaitu negara mencoba keluar dari sistem global, lalu dihancurkan dengan narasi yang dibuat sedemikian rupa agar terlihat seperti musuh dunia. Padahal, inti masalahnya hampir selalu soal satu hal, yaitu uang, bank, dan siapa yang berhak mengatur dunia. Yang dilakukan Iran membuat banyak pihak ketar-ketir. Iran membangun sistem keuangannya sendiri, memperkuat ekonomi dalam negeri, berdagang langsung dengan negara lain tanpa dolar, dan bahkan menjalin kerjasama dengan Cina dan Rusia untuk membentuk sistem pembayaran alternatif. Ini membuat posisi Iran sangat berbahaya, bukan karena nuklir, tapi karena bisa menjadi contoh bagi negara-negara lain untuk lepas dari sistem global. Dan itu adalah mimpi buruk bagi para elit dunia. Sebab kalau satu negara bisa bebas, maka negara lain pun bisa ikut. Selama ini, sistem perbankan dunia bekerja seperti jaring laba-laba. Negara yang terjebak di dalamnya sulit keluar. Mereka diberikan pinjaman, lalu dipaksa membayar bunga yang besar, dan akhirnya tergantung selamanya. IMF dan World Bank berperan besar dalam hal ini. Negara-negara yang miskin dipaksa membuka pasar mereka, menyerahkan kendali ekonomi, lalu dijerat utang. Iran tahu permainan ini. Mereka menolak pinjaman dari lembaga-lembaga itu, menolak intervensi ekonomi asing, dan memilih jalan yang lebih rumit, yaitu mandiri di tengah embargo. Itulah kenapa Iran dibenci, bukan karena senjata, tapi karena tidak bisa dikendalikan. Negara ini tidak punya bank sentral yang tunduk pada sistem Rothschild. Mereka tidak menggunakan sistem uang dari utang seperti yang digunakan hampir di semua negara lain. Mereka juga tidak membuka pasar untuk perusahaan asing seenaknya. Bahkan mereka berani keluar dari sistem SWIFT, yaitu sistem pembayaran internasional yang dikuasai oleh Barat. Sebagai gantinya, Iran membangun sistem barter, menggunakan mata uang lokal dalam perdagangan, dan bahkan mengembangkan sistem baru bersama Cina dan Rusia. Dan yang paling mengancam, Iran ikut mendorong pembentukan blok baru yang bernama BRICS, yang ingin menciptakan mata uang bersama untuk menyaingi dominasi dolar. Jika BRICS berhasil, maka sistem keuangan dunia akan goyah, dan itu artinya kekuasaan elit global bisa runtuh. Disinilah alasan sebenarnya kenapa Iran harus dihentikan. Negara ini bukan hanya bandel, tapi juga menular. Jika Iran dibiarkan bertahan, maka negara-negara lain akan melihat bahwa menolak sistem global bukan hal yang mustahil. Media memang selalu bicara soal program nuklir Iran, tapi mereka jarang sekali membahas bagaimana sistem ekonomi Iran bekerja. Jarang dibahas bahwa Iran memilih mandiri, bahwa mereka tidak punya utang luar negeri besar seperti negara-negara lain, dan bahwa mereka tidak ikut sistem bank sentral global. Ini semua sengaja ditutupi, sebab jika publik tahu, maka narasi yang selama ini dibangun bisa runtuh. Karena faktanya, Iran lebih ditakutkan karena ekonomi dan kemandiriannya, bukan karena bom atomnya. Mereka yang mengendalikan sistem ini tidak ingin ada negara yang bisa berjalan sendiri. Karena semakin banyak yang mandiri, semakin lemah cengkraman mereka. Maka Iran harus dijatuhkan. Bisa lewat sanksi ekonomi, bisa lewat sabotase, bisa juga lewat perang. Tapi tujuannya tetap sama, yaitu menghancurkan sistem alternatif yang ditawarkan oleh Iran. Karena dalam dunia yang dikendalikan oleh uang, negara yang bisa bertahan tanpa pinjaman adalah ancaman yang besar. Bukan hanya bagi Israel, tapi bagi seluruh sistem global itu sendiri. Jika kita ingin memahami kenapa Iran begitu dibenci oleh Israel dan sekutu-sekutunya, kita perlu melihat peta yang jarang ditunjukkan ke publik, yaitu peta Israel Raya atau yang dikenal sebagai Greater Israel Map. Peta ini bukan teori kosong. Ia muncul dari kutipan-kutipan tokoh Zionis awal seperti Theodor Herzl dan David Ben-Gurion yang bermimpi menjadikan Israel bukan hanya negara Yahudi kecil di tepi Laut Mediterania, tapi sebuah negara raksasa yang wilayahnya membentang dari Sungai Nil di Mesir hingga Sungai Efrat di Irak.
Jika peta itu benar-benar diwujudkan, maka sebagian besar wilayah Palestina, Libanon, Suriah, Yordania, Irak, dan bahkan Arab Saudi bagian utara akan menjadi bagian dari ekspansi tersebut. Dan satu negara yang berdiri tepat di tengah rute itu, yang menjadi tembok penghalang paling keras dan paling konsisten adalah Iran. Iran bukan hanya musuh secara politik atau militer, ia adalah gangguan besar terhadap rencana jangka panjang Israel dan para sekutunya di Barat. Di saat banyak negara Arab lain yang sudah jinak atau bahkan mulai bekerja sama dengan Israel seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Arab Saudi yang mulai membuka komunikasi diam-diam, Iran justru melakukan hal yang sebaliknya. Iran tidak hanya menolak Israel, tetapi juga membentuk poros perlawanan dari Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, milisi Syiah di Irak, hingga dukungan kepada Hamas dan jihad Islam di Palestina. Inilah yang disebut oleh banyak pengamat sebagai Shia Crescent, yaitu sabuk pengaruh Iran yang melintang dari barat ke timur, membentuk jalur kekuatan yang langsung menantang dominasi Israel dan Amerika. Dalam proyek New World Order atau tatanan dunia baru, Israel dan sekutunya berusaha menciptakan dunia yang hanya memiliki satu pusat kekuasaan, yaitu sistem ekonomi global yang dikendalikan oleh segelintir elit. Dalam sistem ini, tidak ada tempat untuk negara-negara yang berdiri mandiri. Semua harus terkoneksi, terkendali, dan tunduk pada aturan yang sudah ditentukan, yang mencakup aturan pasar, aturan bank sentral, dan aturan perdagangan internasional. Iran sekali lagi adalah pengganggu dari skenario itu. Ia tidak hanya menolak tunduk, tetapi juga menginspirasi negara lain untuk melakukan hal yang sama. Keberadaan Iran memberi contoh bahwa sistem alternatif itu bisa hidup. Yang lebih membuat elit global gelisah adalah bahwa Iran bukan sendirian. Mereka membangun kerjasama ekonomi dan militer dengan Rusia, China, Venezuela, dan negara-negara anggota BRICS. Semua negara ini juga punya masalah dengan dominasi Barat. Dan jika semua kekuatan ini bersatu, maka proyek tatanan dunia satu arah bisa gagal total. Bahkan sekarang, Iran dan Rusia mulai menjual minyak tanpa dolar. China dan Iran menggunakan yuan dalam perdagangan bilateral. Dan ini bukan lagi skenario fiksi. Ini sudah terjadi. Dunia baru sedang dibangun dan Iran menjadi pemain penting di dalamnya. Ketika negara-negara Arab sibuk berpesta pora dengan proyek modernisasi ala Barat, yaitu konser musik, gedung pencakar langit, dan lomba Formula One, Iran justru membangun sistem pertahanan, jaringan perlawanan, dan memperkuat ideologi anti-hegemoni Barat. Di satu sisi, Iran dianggap kolot, tapi di sisi lain, Iran adalah satu-satunya negara Muslim besar yang berani menentang langsung agenda elit global. Ini bukan soal agama semata, ini soal siapa yang mau tunduk dan siapa yang mau melawan. Propaganda pun digencarkan. Iran disebut sebagai negara teroris, diktator, bahkan barbar. Namun yang tidak pernah disorot adalah bagaimana Iran justru membantu kelompok-kelompok yang selama ini menjadi korban imperialisme. Iran mendukung Palestina saat banyak negara Arab justru sibuk berdamai dengan penjajah. Iran juga membantu Irak mengusir ISIS, yaitu kelompok yang lahir akibat invasi Amerika sendiri. Fakta-fakta ini sengaja disembunyikan agar citra Iran selalu negatif di mata publik dunia. Yang lebih mengkhawatirkan bagi elit adalah bagaimana Iran berhasil membentuk identitas baru di dunia Islam yang tidak tunduk pada kerajaan-kerajaan Arab, tidak dikendalikan Barat, dan tidak ikut tren global palsu yang sedang dipaksakan. Dalam skenario New World Order, semua negara diharapkan menjadi bagian dari satu sistem tunggal, yaitu satu mata uang dominan, satu sistem keuangan terpusat, dan satu narasi media yang seragam. Iran tidak ikut, dan itu membuatnya jadi target utama, bukan karena program nuklirnya, tapi karena ideologi dan keberaniannya menolak sistem itu. Israel tahu bahwa selama Iran masih berdiri, proyek Israel Raya tidak akan pernah tercapai. Karena setiap kali mereka mencoba memperluas pengaruh di Lebanon, muncul Hizbullah. Di Gaza, muncul Hamas. Di Yaman, muncul Houthi. Semua ini bersumber pada satu sumbu kekuatan, yaitu
Iran. Bahkan saat dunia Islam seperti terpecah antara Sunni dan Syiah, Iran tetap konsisten mendukung Palestina yang mayoritas Sunni. Artinya, perjuangan Iran bukan sekedar ideologi sektarian, tapi benar-benar berhadapan dengan agenda global yang ingin menghancurkan identitas bangsa dan agama. Elit global ingin dunia yang stabil menurut versi mereka. Stabil artinya bisa dikontrol, tidak ada negara liar, tidak ada ideologi alternatif, dan tidak ada sistem ekonomi mandiri. Semuanya tunduk dan semuanya satu suara, dan Iran adalah gangguan. Gangguan yang tidak bisa dibungkam dengan media, tidak bisa dilumpuhkan dengan sanksi, dan tidak bisa dihancurkan dengan dalih yang palsu. Maka dari itu, konflik antara Israel dan Iran bukan konflik biasa. Ini adalah bagian dari proyek jangka panjang untuk menciptakan tatanan dunia baru. Dalam proyek ini, Iran adalah batu besar yang harus disingkirkan agar peta kekuasaan baru bisa terwujud. Dunia modern bukan hanya dikendalikan lewat senjata, uang, atau teknologi. Ada satu senjata yang jauh lebih diam-diam namun sangat efektif, yaitu simbol. Di mata sebagian orang, simbol hanyalah hiasan atau ornamen. Tapi di mata mereka yang mempelajari sejarah kekuasaan, simbol adalah bentuk komunikasi elit, yaitu cara mereka menunjukkan siapa yang mengatur tanpa harus bicara. Di mata uang dolar Amerika misalnya, ada simbol mata satu yang dikelilingi piramida. Di bawahnya tertulis Novus Ordo Seclorum, yang artinya tatanan dunia baru. Bukan sekedar kebetulan, karena simbol-simbol ini juga muncul di gedung-gedung pemerintahan, lembaga-lembaga internasional, bahkan logo perusahaan global. Semuanya seakan terhubung oleh satu ide, yaitu kekuasaan global dalam satu sistem tunggal. Di balik simbol mata satu, terdapat jaringan yang dikenal dalam teori konspirasi sebagai Freemason, sebuah organisasi yang sejak lama dikaitkan dengan kekuasaan rahasia dunia. Mereka tidak muncul di layar TV, tapi dipercaya mengatur banyak peristiwa besar di belakang layar. Mulai dari revolusi, perang, krisis ekonomi, bahkan sistem keuangan global. Salah satu pengaruhnya yang paling besar adalah lewat perbankan. Dinasti Rothschild yang dikenal mengendalikan banyak bank sentral di dunia, termasuk IMF dan World Bank, sering disebut punya keterkaitan dalam jaringan ini. Dalam sistem yang mereka ciptakan, negara bukan lagi pengatur ekonomi, melainkan hanya operator dari skenario yang telah disiapkan oleh elit. Simbol seperti angka 13, 33, dan bintang segi 6 sering muncul dalam lambang-lambang penting. Bendera Amerika punya 13 garis. Lambang elang dalam dolar menggenggam 13 anak panah dan 13 daun zaitun. Angka 33 adalah tingkatan tertinggi dalam Freemasonry. Bahkan bintang segi 6 yang dikenal sebagai Star of David bukan hanya simbol agama Yahudi, tapi dipercaya juga sebagai simbol kuno dari kekuatan langit dan bumi yang dipakai dalam ritual okultisme. Simbol-simbol ini tidak muncul tanpa alasan. Ia adalah penanda kekuasaan dan jaringan yang hanya dimengerti oleh mereka yang berada dalam lingkarannya. Konflik antara Iran dan Israel, jika dilihat dari sudut pandang ini, bukan hanya soal politik atau nuklir, tapi soal dua dunia yang sangat berbeda, yaitu satu dunia yang tunduk pada simbol dan sistem global yang dikendalikan oleh elit, dan satu dunia lain yang berusaha keluar dari sistem itu. Iran bukan hanya menolak dolar dan bank global, mereka juga menolak simbol-simbol kekuasaan itu. Tidak ada Freemason di pemerintahan mereka, tidak ada pengaruh Bank Rothschild, dan tidak ada agenda untuk tunduk pada tatanan dunia baru. Inilah yang membuat Iran begitu dibenci oleh para elit, karena mereka tidak bisa dikendalikan, dan lebih parahnya lagi, mereka menyadari permainan ini. Elit global tidak butuh negara kuat, mereka hanya butuh negara yang patuh. Negara-negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Mesir bisa sangat kaya, bisa punya tentara besar, tapi selama mereka tunduk pada sistem perbankan global, maka mereka dianggap aman. Sementara Iran, walau diembargo, diserang, dan disabotase,
tetap bertahan karena mereka tidak mau ikut permainan, dan itu yang membuat elit global panik. Karena jika simbol, uang, dan kontrol informasi tidak berhasil melumpuhkan Iran, maka yang tersisa hanyalah kekuatan brutal, yaitu perang terbuka. Ada juga yang percaya bahwa konflik ini punya kaitan dengan agenda akhir zaman. Dalam banyak teks keagamaan, khususnya dalam tafsir Yahudi dan Kristen evangelis, Iran atau Persia sering disebut sebagai musuh yang harus dihancurkan sebelum datangnya era mesianik atau kerajaan Tuhan di bumi. Beberapa tokoh Israel bahkan secara terbuka mengaitkan kebijakan luar negerinya dengan nubuat kitab suci. Di sisi lain, Iran juga melihat konflik ini sebagai bagian dari pertarungan besar antara hak dan batil, antara keadilan melawan penindasan. Maka jangan heran jika banyak narasi akhir zaman, baik dari pihak barat maupun pihak timur, yang menyebut perang besar akan dimulai dari Timur Tengah. Teori konspirasi lain yang semakin sering dibahas adalah bahwa perang-perang besar selama ini bukan hanya soal sumber daya atau ideologi, tapi soal reset sistem. Elit global disebut-sebut sedang merancang sebuah perubahan besar dalam tatanan dunia, yaitu perpindahan dari uang fisik ke uang digital, kontrol penuh atas masyarakat lewat AI dan digital ID, serta penghapusan kepemilikan pribadi demi keamanan kolektif. Dalam konteks ini, negara-negara seperti Iran yang masih mempertahankan ekonomi nyata dan identitas nasional adalah penghalang yang besar. Maka serangan terhadap Iran bukan hanya untuk menghentikan program nuklir, tapi untuk membuka jalan menuju tatanan baru yang lebih mudah dikendalikan. Dalam semua ini, muncul pertanyaan besar. Siapa yang sebenarnya menjalankan permainan ini? Apakah Israel hanya alat dari elit global? Atau justru bagian dari elit itu sendiri? Beberapa teori menyebut bahwa Israel adalah pusat dari proyek besar tersebut, bukan hanya secara simbolik, tapi juga secara strategis. Negara ini menjadi ujung tombak dalam konflik, sekaligus pusat pengembangan teknologi, sistem pengawasan, dan kontrol digital dunia. Jika Iran berhasil dilumpuhkan, maka dominasi ini akan menjadi mutlak. Tapi jika Iran bertahan, maka seluruh proyek tatanan dunia baru bisa terganggu. Ini bukan sekedar tentang peta geopolitik, tapi tentang siapa yang akan mengatur masa depan dunia. Banyak yang menganggap teori-teori ini berlebihan, tapi fakta di lapangan selalu menunjukkan pola yang sama. Simbol muncul sebelum krisis, sistem berubah setelah perang, dan rakyat selalu diminta percaya bahwa semua ini terjadi demi keamanan dunia. Tapi semakin banyak yang sadar bahwa yang terjadi bukan untuk keamanan, melainkan untuk pengendalian total. Dan dalam dunia yang seperti itu, negara seperti Iran yang berani keluar dari barisan akan selalu dianggap sebagai ancaman yang harus dibungkam, walaupun dengan cara apapun. Dan mungkin inilah alasan sejatinya kenapa Iran harus disingkirkan, bukan karena nuklir, tapi karena ia menolak untuk tunduk. Di saat negara-negara lain sibuk mengejar stabilitas yang dikendalikan elit, Iran justru memilih jalan yang terjal, yaitu mandiri, melawan, dan tidak bisa dibeli. Barat boleh punya teknologi, media, dan sistem keuangan global, tapi Iran punya satu hal yang tidak bisa mereka kendalikan, yaitu keberanian untuk tetap berdiri di luar sistem. Dan selama Iran masih ada, dan proyek tatanan dunia baru mereka tidak akan pernah benar-benar selesai. Bagaimana menurut kalian? Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.